Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku Windy As. Nah, untuk kali ini aku bakalan ngobrolin seputar tentang dunia kerja di Jerman. Jadi gimana sih cara kerja orang Jerman itu? Nah, tapi aku nggak sendiri. Aku nanti bakal ngobrol dengan salah satu temanku. Mana keseruannya ikutin terus ya. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum Ki. Iya benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Kabar Wince. Apa kabar? sesuai ya kita. Udah lama banget. Kerjanya masih WFH ya Ki ya? Masih sih, aku tuh udah WFH dari bulan Maret tahun lalu. Nah sekarang tuh udah nggak ada kewajiban balik lagi ke kantor sih Teh. Jadi sekarang sih masih disuruh WFH, cuman mungkin kalau situasi emang membaik, mungkin boleh masuk lagi ke kantor bulan Agustus. Tapi itu juga pilihan, jadi kayak kita dikasih apa namanya pilihan mau beneran masuk atau cuma mau satu atau dua kali seminggu gitu. Menurut Rizky, pertama apa sih maksudnya yang etos kerja orang Jerman itu seperti apa? Nah, kalau di company aku sebenarnya internasional banget kan Teh. Justru yang orang Jerman itu dikit gitu. Jadi kalau kayak di company aku tuh kita sekitar seratusan, paling orang Jermannya tuh cuma 8 gitu. Saking maksudnya karena kita kan company itu sebenarnya dari US kan. Jadi dan kita juga berbahasa Inggris bukan bahasa Jerman. Jadi makanya kalau aku lihat sih walaupun kita berbeda-beda ya, maksudnya warga negaranya tuh tetap orangnya tuh on time, transparan banget, terus positif sih kalau menurut aku yang itu sih yang aku paling suka sama, maksudnya aku sebelum di sini aku juga pernah kerja di company Jerman juga, oleh sebelumnya Jerman banget. Kalau yang sebelumnya menurut aku pas aku di kantor yang sebelumnya itu orangnya pendiam gitu teh. Kalau yang semuanya tuh, kalau yang semuanya banyakannya Jerman, mungkin karena aku juga di bagian research company kali ya, karena aku di research company, jadi semua orang itu diem, nggak terlalu banyak ngomong. Cuman kalau yang sekarang, malah di company yang sekarang tuh, karena kebanyakan orang Spanyol, kebanyakan orang Prancis, dan lain-lain, itu tuh asik banget sih, dan kita kan kebanyakan seumuran Teh, jadi yang masih muda-muda, jadi ya Nyambung dan sebenarnya, hah? nyambung dan nyaman lah. Jadi kerja apa? Kerja, ya. Ya atmosfernya enak, jadi kayak nggak ada apa ya kayak gap banget gitu antara bos dengan itu karena hampir rata-rata tuh seumuran semuanya dan yang aku lihat sih on time terus terbuka dalam maksudnya kan kita kan ada beberapa project. Nah kalau misalnya nih aku bandingkan pas dulu aku kerja di Indonesia kadang kan cuman project manajernya atau misal kayak tim lead aja yang ngebagiin, oke kamu ambil project ini, kamu ambil project ini. Kalau di company-nya sekarang tuh enggak. Kalau di company aku sekarang tuh dia pagi-pagi tuh udah ngasih tahu kita dapat project ini, kliennya ini, siapa yang mau project yang mana gitu. Jadi kita disuruh milih gitu. Ya. Itu sih yang aku suka. Jadi enggak enggak kayak order gitu, oke kamu harus ngerjain ini gitu. Enggak. Jadi dia juga tergantung kita gitu. Kira kita punya waktu enggak buat ngerjain ini gitu. Jadi dikembalikan lagi sih ke kita mau kerjain apa enggak. Yang sekarang juga kan sama internasional juga kan, memang orang Jermannya nggak terlalu banyak gitu. Nah, yang di sebelumnya, di pekerjaan yang sebelumnya memang sama, itu Jerman banget. Tapi yang aku suka di dengan mereka itu, pas waktu itu memang aku hanya satu-satunya orang asing di situ. Oke, Dan hanya perempuan di situ karena aku kan timnya kerja tentang video kan, tentang oh iya ya. ngebantu untuk masalah waktu itu kan ada di kayak TV swasta gitulah gitu. Nah, sukanya dari mereka itu mereka nggak mengenal yang namanya kayak apa ya, gue senior, lu junior baru, nggak ada kayak gitu. Terus dia tuh ini ngebantu banget karena pas awal-awal kan aku memang nggak pede di situ, aku memang cuma satu-satunya yang apa sih yang orang asing ya, aku kan agak ciut ya ampun ini di sekelilingku gitu kok ini semua, tapi untungnya mereka tuh sangat membantu dan maksudnya mereka terbuka, terus enaknya orang di sini tuh nggak banyak basa-basi juga gitu kan. Betul. Jadi kalau menurut mereka jelek ya jelek,
kamu harus perbaiki, walaupun awalnya memang kadang sakit hati ya bilang, kamu nggak kayak gitu caranya, itu salah gini-gini. Tapi lama-kelamaan ya memang seperti itu mereka cara kerjanya blak-blakan gitu. Dan nggak ada baper-baperan sih sebenarnya di sini, benar nggak sih? Iya nggak ada baperan sih. Aku kerja di company sekarang udah mau 3 tahun. Alhamdulillah sih nggak ada yang kayak baper ataupun sakit hati misalnya. Karena aku tahu kayak misalnya aku melakukan kesalahan pun mereka juga langsung ngomong di depan aku gitu. Jadi bukan di belakang atau ya gitu. Jadi aku tahu dari orang kalau ternyata ada yang ngomongin aku, itu enggak sih. Jadi enak banget sih, dan yang kayak kata Teh Windy orangnya tuh ngebantu banget gitu. Jadi kalau misalnya kita ada masalah itu, iya mereka langsung langsung ngebantuin, langsung nunjukin gimana caranya gitu. Ya itu sih, dan kayak kata Teh Windy juga antara kayak managing director, VP, team lead sampai ke anak intern itu perlakukannya itu sama dan semua orang bisa ngomong di meeting. Nggak ada ini ya, nggak ada maksudnya kamu atasan, saya bawahan jadi apa. Jadi ya udah kalau misalnya rapat ya ini aja, misalnya kalau rapat pun biasanya kadang-kadang suka cekcok kan. Ya berantem misalnya perbedaan pendapat itu setelah rapat ya udah biasa lagi gitu kan. Jadi nggak baper, nggak dibawa dendam kayak gitu. nggak ada. Iya. Makanya kayak pas aku jarang yang kayak gitu, yang aku jarang nggak ada ya kayaknya. Makanya di sini tuh orang pada free sih, maksudnya mereka mengungkapkan pendapatnya mereka gitu, walaupun misalnya kadang anak intern gitu atau gimana, mereka tetap berani sih ngobrol gitu. Dan mungkin karena di Jerman juga ini ya Teh, aku nggak tahu ya, tapi kalau di company aku kita kan manggil nggak pakai bapak atau ibu, jadi semua tuh langsung manggil nama depan gitu. Jadi asik aja sih, jadi kayak ke teman beneran gitu. Jadi dari awal masuk tuh udah enak aja sih atmosfer kerjanya. Tapi kadang-kadang ya mungkin ada juga yang misalnya kalau bos tertinggi atau apa masih nyebut misalnya bapak gitu. Tergantung sih kalau di aku. Aku karena kan ya, sama sekali semuanya sama manggil nama maksudnya. Iya, karena karena yang aku bilang tadi kayak karena company aku kan sebenarnya headquarter-nya kan di US kan. Jadi kayak di Eropa tuh ada di Düsseldorf sama ada di London. Jadi yang paling tinggi di company aku tuh cuma managing director, dan itu pun umurnya juga nggak jauh di atas aku ataupun gimana gitu. Paling maksudnya sekitar 45-an gitu kali ya. Dan masih single juga, dan dia masih asik banget. Dan ya dia orang Jerman sih, tapi asik sih orangnya, dan suka bercanda juga. Kadang misalnya kita apa ya, kadang kan ada nih gara-gara work from home, kadang-kadang adalah masalah CRM, ada masalah sistem, tiba-tiba kita nggak bisa login dan lain-lain. Itu tuh kadang managing director-nya tuh ngirimin link gitu, kayak ayo kita main game aja deh dulu sekarang, sampai teknik sih lagi benerin gitu sih. Iya benar. Terus apa lagi kira-kira Ki? Tapi sebelumnya sebenarnya memang ada juga sih, maksudnya sebagian orang Jerman yang nggak on time, juga ada juga yang lelet, bukan lelet, maksudnya yang telat datang gitu kayak gitu. Kan secara umumnya ya maksudnya, tapi ada beberapa juga sih yang maksudnya yang misalnya dalam kerja ya banyak ngobrol dan lain-lain gitu. Cuman kita mengeneralisir kebanyakannya seperti itu gitu kan, yang on time kata Rizky tadi. Ya tetap on time, tapi on time beneran on time ya Teh. Jadi kayak sebelum WFH itu, sebelum WFH kan kita masuk kerja tuh jam 9, bener jam 9, nggak ada yang sebelum jam 9 udah datang tuh, nggak ada. Iya, jadi kadang-kadang 5 menit sebelumnya tuh udah datang gitu. Mereka walaupun belum waktunya itu, tapi mereka udah di kantor, udah yang di meja, udah di depan komputer gitu-gitu loh. Awalnya tuh, waduh gitu loh, kaget aja. Kan kalau di Indonesia tuh agak nyantai ya. Kok ngerasanya kayak nyantai banget. Di Indonesia benar. Nantilah masih 3 menit lagi gitu loh. Gitu kan? Aku sih ngebandingin pas aku kerja di Indonesia tuh bedanya ya kayak kata Teh Wendy gitu, oke datang pagi, tapi abis itu kita sarapan dulu kan 1 jam. Bener, sarapan dulu, abis itu baru mulai kerja. Jadi menurut aku perbedaannya tuh aku di company sekarang tuh jarang banget overtime Teh, karena sebenarnya nggak diperlukan sih, karena dalam maksud aku pas kita jam kerja tuh ya kita beneran kerja gitu. Kalau misalnya pas mungkin proyeknya udah selesai, aku ada waktu, bolehlah aku ngobrol-ngobrol sama teman-teman aku yang lainnya gitu. Tapi tetap ada responsibility-nya gitu. Jadi sebenarnya kalau di sini aku emang jarang banget overtime. Jadi kalau dibandingin pas di Indonesia dulu, aku tuh ngerasa aku banyak overtime, tapi karena aku juga banyak main selama jam kerja sebenarnya. Jadi kerjaannya tuh nggak selesai kan di harusnya waktunya.
Ya, iya bedanya di situ sih. Jadi kalau di sini orang Jerman benar-benar fokus ya. Jadi kalau kerja kerja, waktunya istirahat istirahat, libur ya libur. Jadi beda gitu kan ya. Dibedain beda. Benar. Ya, terus aku sukanya lagi kalau di kerjaan yang sekarang itu ya, aku nggak, kalau di Indonesia kan kalau misalnya kita mau minta izin ya, misalnya aku mau ke dokter dulu, aku mau pergi ke sini dulu, itu kan kadang agak repot ya teh, aku ngerasa gitu. Tapi kalau misalnya di sini tuh nyantai banget, karena kayak aku nggak perlu ngomong sebelumnya, bisa aja pagi-pagi aku bilang, oh ya ampun, aku harus pergi ke sini nih, aku cuman harus ngirim ke invite kayak kalender gitu ke semuanya, dan nggak akan ada yang nanyain juga gitu. Kalau di mereka tuh percaya gitu, walaupun kita mungkin ada ngerjain hal yang lain, tapi pasti kerjaan kita tuh bakalan selesai gitu. Iya, betul. Atau Jadi nggak ada misalnya dicek-cek. kita sakit kan biasanya kita ngasih surat Ya, bukti handover. kayak gitu. Jadi kita Iya. walaupun sakit ya kita nggak bisa maksain harus kerja. Kita juga ada hak untuk kalau sakit ya sakit. Betul. Ya kalau misalnya sakit di aku juga harus ngasih handover langsung, jadi yang lain harus ngerjain proyeknya dia gitu sih. Jerman ya setauku biasanya urusan pribadi mereka nggak akan bawa ke kantor gitu loh. Maksudnya Iya sih. betul ya kayak gitu. Tapi tergantung orangnya juga sih. Aku ada sebenarnya yang kolega kemarin orang Jerman tapi orangnya baperan banget sebenarnya. Sebenarnya tergantung orangnya juga gitu. Karena ada juga yang Jerman yang kayak kata Teh Windy gitu. Misalnya perbedaan pendapat nih. Misalnya kita dalam meeting. Padahal yang lainnya kita sepakat solusi A gitu. Tapi bisa aja maksudnya aku pernah ngalamin ini sih. Ada Mbak inilah orang Jerman. Nah, dia satu-satunya yang stand sama keputusannya dia dan dia tetap ngotot gitu. Ada sih yang kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau yang lainnya sih menurut aku sih asik aja sih teh. Jadi kalau mana suara terbanyak mereka ngikut. Cuman ya emang kadang ada orang-orang yang apa ya, yang ngotot gitu dengan keputusannya dia. Tapi menurut aku sih bukan, maksudnya bisa aja bukan orang Jerman sih sebenarnya, bisa aja dari mana aja gitu. Satu orang yang bilang nggak setuju itu biasanya dengan managing director aku sih tetap ditunda keputusan akhirnya gitu. Mereka biasanya kalau yang aku tahu ya kita pernah ngalamin hal itu sekali sih. Jadi setelah meeting dia bilang oke, kita tunda dulu keputusannya. Terus aku tahu beberapa hari kemudian mereka tuh ada meeting sama yang tidak setuju ini gitu. Kayak mereka mau tahu sih pendapatnya dia ini kenapa sih dia ngotot banget nggak setuju gitu. Apa sih yang maksudnya ya mereka pengen tahu aja kenapa dia insist gitu buat nggak setuju masalah hal itu gitu. Nah tapi terakhirnya kalau misalnya udah clear dengan dia baru sih kita ada meeting lagi terakhir untuk keputusan akhirnya gitu. Aku masalahnya company yang sekarang kan emang kayak internasional banget ya suasananya, jadi nggak ngerasa Jerman banget. Cuman memang pas aku sebelum kerja di sini, sebelum aku kerja di sini aku kerja di perusahaan Jerman, aku emang gak ada masalah, cuman nggak asik aja gitu. Maksudnya buat aku ya. Mungkin karena kolega-koleganya kali kurang cocok. Gimana ya? Mungkin karena aku mungkin dulu di company-nya itu di bagian riset. Jadi semua orang tuh serius banget ya. Tiap hari tuh mereka kadang makannya aja tuh di depan komputer gitu loh teh. Jadi kayak karena mereka saking seriusnya banget sama pekerjaannya dia dan karena riset kan memang benar-benar harus fokus, jadi mereka tuh nggak ada ngobrol-ngobrol sama sekali dulu. Ya, Cuman maksud aku mungkin bukan orang Jerman ya, itu mungkin karena ya itulah karena company-nya emang tentang maksudnya kita fokus di riset, jadi emang harus fokus makanya nggak terlalu banyak ngobrol gitu. Dan waktu itu juga kita maksudnya company agak serius banget sih pas yang sebelumnya. Terus tapi sebenarnya kalau aku lihat Mika kan juga aku boleh ngomongin Mika nggak sih? Iya boleh, iya nggak apa-apa. Boleh ya? Nggak sih Mika kan beneran kerja ya, di. Jadi kan pasti tahu lah seperti apa. Maksudnya si Mika kan beneran kerja di perusahaan Jerman ya teh. Kalau aku lihat dia sih asik sih teh. Maksudnya sama koleganya dia gitu. Jadi menurut aku sih emang tergantung company-nya, memang tergantung fokus kerjanya apa gitu sih jadinya. Atau mungkin Tapi suasana kerja juga mendukung sih itu sebenarnya. Kalau misal kita ngerasa nyaman, mau dimanapun ya kita kerja, kalau menurutku kalau kita ngerasa nyaman dan si situasi lingkungan kantornya enak sih, mungkin aman-aman aja sebenarnya. Iya benar sih. Benar sih. Itu yang aku rasakan. Jadi yang sebelumnya itu
pas aku masih kerja di perusahaan Jerman itu sebenarnya aku emang gak ada masalah dengan siapapun, cuman aku merasa kurang enak aja Teh gitu, karena dulu tuh beneran kayak oke, kerja gitu, yang pulang kerja main tuh nggak ada gitu. Sedangkan kalau di company aku yang sekarang kita internasional banget, dan yang aku bilang kita apa namanya, nggak ada gap. Jadi tuh banyak banget sebenarnya. Kalau dulu aku sebelum WFH itu pasti kita ada 1 atau 2 kali, 1 atau 2 hari per minggu yang pulang kerja tuh kita main pasti bareng, atau misalnya cuma dinner bareng, atau enggak kita kadang karaoke atau nonton apa namanya. Tapi menurut aku dua-duanya sih sama-sama positif sih Teh, atmosfernya yang kayak kata Teteh bilang, maksudnya nggak ada yang ngomongin di belakang. Itu tuh aku enggak sih, menurut aku emang nggak ada yang ngomong di belakang sih. Aku juga sesama kolega aku tuh nggak ada ngomongin kolega lain gitu. Tapi iya gitu, jadi kayak kalau di tempatku mungkin ada beberapa, ya mungkin kebanyakan kayak gitu, tapi ada aja sih orang Jerman yang kayak gitu. Ada aja, makanya tuh. Tapi mungkin nggak separah di Indonesia kali ya. Kan maaf ya, julidnya agak gimana gitu kan. Berlebihan. Ya, nah itu Teh, kalau masalah julid, di Jerman itu mau pakai baju apa aja, mau pakai tas apa aja, mau pakai sepatu apa aja, walaupun nggak matching, nggak akan ada yang ngomong. Aku di sini kayaknya orang cuek-cuek aja, mau pakai baju yang kemarin juga nggak ini kok. Bener banget, cuek banget. Dan aku ngerasa apa ya, itu yang bikin aku senang sih, karena di sini tuh kayak mungkin ya kalau dipulang ke Indonesia kadang aku harus memperhatikan lah gitu, karena kadang ada aja orang komen gitu. Sedangkan kalau di Jerman tuh di Jerman, orang-orang Jerman dan orang-orang Eropa, apa yang dikeluarkan dari mulutnya dia tuh kata-katanya tuh apa ya, manis gitu loh Teh. Maksudnya positif, bukan yang kayak kamu gendutan deh, kamu ini ya. Itu nggak ada di sini, nggak ada. Pasti ngomongnya kayak yang lain gitu. Maksudnya gimana liburannya kemarin gini-gini gitu. Maksudnya nggak ada yang kayak abis liburan nih, ya ampun hitam banget sekarang. Nggak ada itu. Walaupun misalnya ngomong, ih agak hitaman, tapi cara dia ngomong ya seperti itu, nggak yang kayak agak gimana ya, kan beda ya kalau. Iya benar. Susah sih ngejelasinnya, cuman ya memang beda aja. Orang Jerman tuh ya gitu, dia kalau misalnya udah muji tuh sesuai muji loh. Jadi bukan yang peres gitu loh Ki. Bener nggak fake gitu, kayak beneran tulus gitu kan. Jadi, terus kayak kamu bajunya bagus deh. Terus kalau menurutku ini biasa aja, tapi bagi mereka mungkin spesial atau gimana gitu. Tapi memang benar-benar mereka tulus ngomongnya gitu, bener apa adanya gitu. Kalau promosi jabatan juga di sini jujur banget menurut aku bener-bener karena performance. Jadi walaupun misalnya nih ya ada A sama B, A ini sebenarnya udah senior, udah 2 tahun di company, tapi performance-nya tuh jauh lebih buruk dibandingkan yang B yang mungkin baru masuk 6 bulan atau 1 tahun. Itu tetap kan, kalau di company aku kita promosi itu 2 kali setahun, tetap pasti yang B sih yang dipromosikan gitu. Makanya bisa aja yang 1 tahun masuk dia bisa dalam waktu maksudnya yang baru 1 tahun masuk udah jadi manajer tuh bisa aja ada gitu. Dan ya itu jadi terbuka, karena kalau di company aku juga performance kita itu dikirim Teh reportnya tiap minggu sama 1 minggu sekali, setiap hari Senin. Kita setiap hari Senin tuh selalu meeting, abis meeting semuanya di-share. Jadi kayak performance kamu, terus setiap bulan juga. Jadi kan kalau misalnya ada promosi nggak akan ada yang menanyakan gitu, kenapa ini tuh promosi, emang performance-nya gimana, bla bla bla, tuh nggak ada, karena kita udah tahu siapa sih yang bagus-bagus. Mungkin terakhir Ki, mungkin pesan-pesan, bukan pesan sih sebenarnya, tips-tips mungkin buat teman-teman nanti buat mereka-mereka yang mendapat peluang buat kerja di sini, apa sih yang harus pertama dipersiapkan atau biar mereka nggak kaget gitu? Oke. Aku sih ya, pertama orang Indonesia yang bisa kerja di Jerman itu berarti kamu tuh udah bagus juga sih. Dalam arti karena kita tuh saingannya berat banget. Mereka pasti bakalan tetap lebih milih orang Jerman, orang Uni Eropa, barulah orang-orang seperti kita. Jadi kalau misalnya kamu udah dapat invitation buat interview dan lain-lain, itu pasti berarti kamu udah bagus gitu. Dan kalau masalah kerjanya ya yang harus dipersiapkan apa ya, harus on time. Terus mereka tuh kebanyakan kalau company itu ngasih beban kerja
mereka udah tahu kalau itu tuh akan selesai dalam waktu 3 jam misalnya, atau dalam waktu 4 jam. Jadi kalau misalnya waktu kerja emang lagi sibuk ya beneran kerja gitu. Jadi jangan sambil chatting dan lain-lain gitu. Karena mungkin sih bisa ngeles, aduh ternyata kerjaannya gini-gini, bisa ngeles. Temen kebanyakan tuh company tahu sih kalau kamu lagi berbohong apa enggak gitu. Karena ya gitu, walaupun mereka percaya, cuma mereka udah tahu sih. Kadang ada kan yang ini aku tahu sih yang anak ini pasti sukanya ngeles dan lain-lain gitu. Ya pokoknya kalau misal kamu kerjanya bagus dan lain-lain, aku yakin sih bakalan cepat juga melesat karirnya, terus bisa langsung apa namanya teh kalau yang kan kalau di Jerman kan apa namanya teh unbefristet ya. Oh iya, ya yang apa Ya. tidak terbatas lah. Unlimited jadi kontraknya, terus ya pokoknya bakalan enak sih maksudnya kerja di sini karena ya tadi aku bilang juga di sini orangnya cuek banget, mau pakai baju apapun, mau berpendapat seperti apapun, mau kamu baru ngobrol sama yang maksudnya C-level ataupun direktur, santai aja. Di sini semuanya sangat menghargai sih pendapatnya dan apalagi ya. Terus sih itu aja. Lagi teh, tambahin lagi teh. Apa ya pokoknya yang penting kita ini aja sih. Pertama mungkin jujur kali ya. Iya, itu sih kejujuran maksudnya kita bisa misalnya kalau emang kita ngerasa nggak bisa ya nanya, banyak bertanya sih sebenarnya. Benar. Kan? Bener kalau misalnya bener sih, jangan sotoy gitu. Jadi Betul. kalau misalnya jadi kalau misalnya nggak tahu, di sini tuh santai aja, nggak maksudnya kalau misalnya nggak tahu, nanya aja karena pasti bakalan banyak banget yang ngebantu gitu. Bukannya dikucilkan, bukannya diejek, di sini mah malah orangnya Malah bakalan support kan ya ngebantu. mereka tuh kalau misalnya di ini Benar. nanya aja Benar. gitu kalau misalnya itu. Iya, kayak aku juga sampai sekarang kan saya bahasa Jerman aku juga nggak lancar kan teh, dan aku cuma bahasa Inggris dan mereka tahu kayak bahasa Indonesia kan sebenarnya nggak terlalu dipakai ya di sini gitu kan. Kalau bahasa Spanyol, bahasa Prancis dan lain-lain tuh kepake banget. Tapi karena walaupun aku cuma bisa bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, itu tuh nggak bikin apa ya, nggak bikin mereka kayak mengucilkan aku untuk cuma dapat project-project yang Inggris doang. Enggak, aku nanganin semua project yang ada gitu. Dan ya itu sih emang kayak kata Teh Windy bilang, udah orang Indonesia nggak bisa bahasa Jerman susah sih sebenarnya, tapi pasti ada aja sih Pasti rezekinya. ada aja tapi kalau saranku bahasa Jerman tetap harus bisa. Harus sih. Itu perlu dan wajib. Bener banget. Nah, bener sih bener. Setidaknya dia ngerti lah teh, walaupun misalnya dia ngomong nggak terlalu lancar, tapi setidaknya misalnya dia ngebaca sesuatu tuh dia ngerti. Setidaknya B1 kali ya, B1 sih sebenarnya. Iya, terima kasih ya atas waktunya. Iya sama-sama ya Teh Windy ya. Mudah-mudahan informasinya pasti bermanfaat lah. Mungkin banyak yang bisa kita ambil sisi positifnya banyak lah yang bisa kita ambil dan kita terapkan khususnya mungkin di Indonesia gitu ya, terutama dalam hal misalnya on time seperti itu mesti harus dan wajib sebenarnya sih itu. Ya, makasih. Good luck Teh Windy. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Teh Windy. Dadah, sehat-sehat. Dadah, assalamualaikum. Apa Teh? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, amin. Dadah. Waalaikumsalam.